Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Alhamdulillah, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya sudah membaca penggalan ayat dari surah An-Nisa ayat yang ke-84. Dan saya akan mengurainya sesuai dengan kaidah tajwid. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari awal. Faqatil, ini bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif kecil, dibaca 2 harokat atau 1 ayunan. Qafnya ini adalah huruf tebal. Faqatil fi, ini juga mad tabi'i, ada kasrah diikuti ya sukun dan dipanjangkan 2 harokat. Sabilillah, sabi, ini juga mad tabi'i, ada kasrah diikuti ya sukun, dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Sabilillah, nah ini ada bacaan lafzul jalalah tipis Allah karena didahului oleh harokat kasrah, sehingga cara membacanya menjadi sabilillahi, tidak boleh sabilillahi, salah ya. Yang betul adalah dibaca tipis sabilillahi. La bacaan panjang 2 harokat, la juga panjang 2 harokat mad tabi'i. Tukallafu illa, 1 ayunan, ini fathah diikuti alif, dipanjangkan 2 harokat mad tabi'i. Nafsak, berhenti. Wa harridhi, harri, nah ini adalah ra berharokat kasrah, berarti dibaca tipis. Wa harridhil, dhi ini adalah huruf isti'la tebal. Dhilmu, ini al ta'rif, yaitu idhar qamariyah, dibaca jelas alnya. Wa harridhil mu'minin. Kalau kita berhenti di sini, kalau kita berwakaf di sini, yang tadinya bacaan mad tabi'i ini 1 ayunan, kasrah diikuti ya sukun. Karena kita berwakaf di akhir penggalan ayat ini, maka bacaan mad tabi'i akan berubah menjadi mad arid sukun, yaitu dipanjangkan 6 harokat. Wa harridhil mu'minin. Baik para sahabat sekalian, kita lanjutkan di penggalan ayat selanjutnya. Wa harridhil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'sa. Kita sudah membaca di bagian kedua dari ayat ke-84 surah An-Nisa. Kita akan mengurai para sahabat sekalian, jadi sangat mudah. Asallah, ini ada bacaan lafzul jalalah, yaitu diawali dengan harokat fathah, sehingga lafzul jalalahnya ini dibaca tebal Allah.
Asallah, di sini ada al-ta'rif ya, di sini ada pencirinya tasjid, maka dia dibaca idgham syamsiyah. Asallahu, lahu ini bacaan panjang 2 harokat mad tabi'i. Ayyakuffa, nun sukun bertemu dengan ya, maka dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya memasukkan huruf nun ini ke dalam huruf ya disertai dengung. Ayyakuffa, kuffa ba'salladzi. Alladzi, ini adalah al-ta'rif, cirinya berharokat tasjid di sini, alnya berarti dia idgham samsiyah. Jadi langsung masuk. Ba'salladzi, ini ada mad tabi'i, bacaan panjang 2 harokat. Kafaru, ini ada ra berharokat dhamma, dibaca tebal. Kemudian ada dhammah diikuti waw sukun, sehingga dia harus dipanjangkan 2 harokat. Kafaru diayun. Wallahu, ini sama. Allah, lafadz Allah yang didahului dengan harokat fathah, huruf yang berharokat fathah mendahului lafadz Allah, maka ini menjadi penciri bahwa lafadz Allah ini dibaca tebal, lafzul jalalah tebal. Wallahu, Allahu bacaan panjang 2 harokat 1 ayunan. Asyaddu ba'sa, asyaddu ba'sa. Ingat ketika kita berwaqaf di sini ya, berwaqaf di sini, maka bacaan fathatain ya ini akan berubah menjadi fathah dipanjangkan 2 harokat, sehingga cara membacanya menjadi wallahu asyaddu ba'sa, 1 ayunan, asyaddu ba'sa. Kita akan mulai dari sini. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila ya. Wa asyaddu tankila. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakullah. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, wa asyaddu tankila, tang ya, di sini ada nun sukun bertemu dengan kaf, maka dibaca ikhfa hakiki. Cara membacanya disamarkan disertai dengung. Tang ki, 1 ayunan mad tabi'i karena ada kasrah diikuti ya sukun. Kemudian di sini la karena ada fathatain, kemudian dibaca waqaf, maka menjadi bacaan fathah dipanjangkan 2 harokat. Ini yang dibaca dalam kaidah tajwid namanya mad iwad. May yashfa', may yashfa'. Ingat, may yashfa', ini nun sukun bertemu dengan ya seperti sebelumnya, maka di sini dibaca idgham bi gunnah, yaitu idgham masukkan, apa yang dimasukkan? Nun sukun, nunnya ini ke dalam huruf ya disertai dengan dengung. May yashfa' ya, may yashfa' syafa' fa, 1 ayunan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Atan hasanatai, tan fathatain bertemu atau tanwin bertemu dengan ha, maka dibaca izhar halki, dibaca jelas, jadi jangan sampai dibaca dengung. Syafa'atan hasanatai, tan jangan didengungkan ya.
syafa'atan salah. Jadi dibaca jelas. Syafa'atan hasanatan yakullah. Nah, kemudian di sini ada fathatain bertemu dengan ya tayya, sama dengan nun sukun tadi. Fathatain nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Dia dibaca idgham bi gunnah, yaitu membacanya dimasukkan disertai dengan dengung. Tai, jangan dibaca jelas. Tan yakul, salah. Yakullah. Ingat di sini juga ada nun sukun bertemu dengan lam. Nah, ini dibaca idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah memasukkan disertai dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah memasukkan huruf nun ke dalam lam ini tanpa disertai dengan dengung. Itu idgham bila gunnah. Yakullahu. Jadi tanpa dengung, langsung dimasukkan nunnya. Yakullahu. Jangan sampai dibaca yakunlahu, nggak boleh. Tapi nunnya dimasukkan ke dalam huruf lam. Yakullahu. Nah, ini hu-nya ada tandanya waw kecil di bawah ini, berarti dia dibaca panjang. Nah, ini yang di dalam kaidah tajwid disebut mad silah khasirah, yaitu hak domir yang huruf sebelum dan sesudahnya berharokat atau huruf hidup kecuali hamzah. Nah, ini tandanya dipanjangkan 2 harokat, ya. Ini kalau kita menyambung membacanya dari sini untuk menyambung penggalan ayat berikutnya. Hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya sudah membaca penggalan dari surah An-Nisa ayat yang ke-85. Nasi, satu ayunan. Shad ini adalah huruf isti'la tebal. Nasi, si kasrah diikuti ya sukun mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat, satu ayunan. Bumi, tanwin domaten bertemu dengan mim dibaca idgham bi gunnah, sehingga harus dimasukkan disertai dengan dengung. Minha, nun sukun bertemu dengan ha itu dibaca idhar halki. Idhar artinya jelas, sehingga tidak boleh didengungkan. Cukup minha, jangan sampai dibaca minha. Nah, itu tidak boleh, tapi cukup dijelaskan. Minha, hanya ini dibaca mad tabi, fathah diikuti alif. Selanjutnya para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, wa mayyash, nun sukun bertemu dengan ya dibaca idgham bi gunnah, yaitu dimasukkan disertai dengung. Yashfa' syafa'atan, syafa ini mad tabi'i, fathah diikuti alif, dipanjangkan 2 harokat, satu ayunan. Tanwin atau nun sukun, tanwin di sini bertemu dengan sin dibaca ikhfa hakiki, sehingga ikhfa artinya menyamarkan disertai dengung. Safa'atan sayyi'atai,
tasa. Nah ini ikhfa hakiki dibaca samar disertai dengung. Sayyi'atai yakul tayyakul lahu tay, sama dengan ini idgham bi gunnah, yaitu dimasukkan disertai dengung. Yakul lahu, nun sukun bertemu lam dibaca idgham bila gunnah, cukup memasukkan tanpa disertai dengung. Lahu kiflum, kiflum, lahu ini adalah matsilah khosilah, yaitu hak domir yang berharokat, hak domir yang sebelum dan sesudahnya adalah huruf hidup, yaitu la dan ki. Ya, nah sementara huruf sesudahnya bukanlah huruf hamzah, maka hu cukup dipanjangkan 2 harokat 1 ayunan. Lahu, lahu kiflum, kiflum, tanwin domaten bertemu dengan mim dibaca idgham bi gunnah, sehingga cukup dimasukkan disertai dengung. Kiflum minha. Nah ini nun sukun bertemu dengan ha seperti tadi, yaitu idhar halki, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Minha, kemudian hanya adalah mat tabi'i, dipanjangkan 2 harokat 1 ayunan karena ada fathah diikuti alif. Kita lanjutkan pada bacaan berikutnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mengurai bacaan tajwidnya. Waka, bacaan panjang 2 harokat mat tabi'i fathah diikuti alif. Waka nallahu, nallahu lafzul jalalah tebal, di sini ada al juga, idgham syamsiyah. Ala mat tabi'i fathah diikuti alif, dibaca panjang 2 harokat 1 ayunan. Kulli syai'im idgham bi gunnah, tanwin kasratain bertemu dengan mim dimasukkan disertai dengung. Muqi, muqi, qi isti'la atau huruf isti'la tipis. Kemudian qinya ada bacaan panjang 2 harokat mat tabi'i, dibaca 1 ayunan. Muqita. Nah ini juga ada mat iwat, yaitu fathaten yang dibaca waqaf sehingga berubah menjadi fathah dipanjangkan 1 ayunan atau 2 harokat. Wa idza, wa idza. Nah ini dibaca panjang 2 harokat mat tabi'i fathah diikuti alif. Huyitum, huyi, ini ada ya kasrah bertemu dengan ya sukun dalam satu kata, ini dibaca mat tamkin, jadi dia dipanjangkan 2 harokat juga. Huyitum. Nah ini ada tumbi, mim sukun bertemu dengan ba, dibaca ikhfa safawi, dibaca ikhfa safawi, yaitu disamarkan disertai dengan dengung. Huyitum bitahiyyatum bi, ya, disamarkan disertai dengung. Tahiyyatin, tanwin kasrotain bertemu dengan fa, dibaca ikhfa hakiki, disamarkan disertai dengung.
fahayyu. Di sini satu ayunan mad tabi'i karena ada dhammah diikuti dengan waw sukun. Nah, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, itulah beberapa bacaan tajwid sudah kita urai di 2 ayat ini, yaitu ayat yang ke-84 dan ayat yang ke-85. Insyaallah ini akan memberikan pengetahuan kepada kita, pengetahuan baru kepada kita semua, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya yang nanti akan membahas sekaligus mengurai bacaan-bacaan tajwid di ayat 86 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa terus-menerus belajar membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, sehingga semakin baik, semakin hari akan semakin bagus bacaan Al-Quran kita. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman, sahabat, tetangga, handai taulan. Barangkali ini juga akan memberikan tambahan ilmu bagi mereka yang sedang belajar Al-Quran dan juga bagian dari jariyah kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.